udah tinggal mengulang ya. Di sini mungkin kalau yang suka ngegame ya, adversarial search itu gunakan untuk menyelesaikan problem-problem pada game. Jadi kenapa pada game? Karena memang pada adversarial search dia memperhitungkan state dari pihak lawan ya. Jadi di sini ada pihak yang berlawanannya. Seperti dalam game misalnya kalau orang versus komputer dalam permainan catur, berarti dia komputer. Mungkin kita melihatnya dari sisi komputernya ya, karena yang lawannya justru adalah orangnya gitu. Kan kita mau mencari step selanjutnya yang akan diambil oleh komputer. Nah, jadi adversarial search itu untuk problem dengan tipe zero sum game di sini ya, yang artinya gamenya itu memang kompetisi murni, ada lawannya. Jadi salah satunya berusaha memaksimumkan, yang lainnya berusaha meminimumkan ya, dia berlawanan. Kalau untuk formulasi problemnya sama seperti pada uninformed dengan informed yang sebelumnya, hanya di sini ditambahkan pemainnya. Jadi misalnya posisi botnya, kemudian pemainnya itu melakukan apa. Yang berbeda mungkin di sini ada terminal test gitu ya. Terminal test itu adalah state di mana game berakhir, atau mungkin gampangnya pada kedalaman keberapa dia berhenti gitu. Itu yang akan jadi dasar kita mulai, justru algoritmanya mulainya adalah dari bawah, dari depth atau dari yang terdalam, node yang terdalam. Kemudian ada yang namanya terminal values atau sebutannya utility function kalau di sini. Kalau di algoritma yang lain atau strategi yang lain itu kan kita biasanya sebut objective function, heuristic function, dan lain-lain. Jadi ini fungsi yang memang untuk mengevaluasi nilai dari setiap step. Dalam adversarial search dia menyebutnya utility function. Nah nanti semua kemungkinan langkah dari pemainnya itu digambarkan dalam suatu tree yang disebut game tree. Nah ini tadi contoh step-nya ya, mungkin perbedaannya kalau dari yang sebelumnya dia di sini ada X-nya. Itu pemain X gitu ya, pemain X-nya sudah melakukan langkah apa. Kemudian di sini ada pemain O itu melakukan langkah apa di posisi apa. Ini step-nya. Kalau yang utility function sepertinya sudah jelas ya, hampir sama seperti ketika kita membuat objective function atau heuristic function. Kemudian kalau dilihat di sini gambarannya ya, ada maximizer dengan minimizer di sini ya. Nah, ini game tree-nya dari tic-tac-toe. Jadi semua kemungkinan langkahnya. Misalnya ketika pemain X-nya melakukan langkah X di posisi 1 gitu. Maka kemungkinan selanjutnya pemain O-nya melakukan dia melangkahnya di posisi apa. Akan ada banyak kemungkinan. Nah, kemungkinan itulah yang digambarkan dalam tree ini. Jadi akan kebayang ya, akan sangat banyak sekali node-node yang terbentuk di sini. Karena kemungkinannya juga kan akan sangat banyak. Setelah 5 tadi naik, dicek dengan yang di bawahnya, dievaluasi nilainya ya, mana yang lebih maksimum gitu. Yang lebih maksimum ternyata 5, maka bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Dari sini, dari 5 ini kan nggak bisa langsung ke sebelahnya ya, kita harus naik dulu. Naik dulu di sini 5, jadi sementara nilainya adalah 5, baru kemudian dicek ke bawahnya ini kosong dulu, sebenarnya dia ke sini ya, ke 1, yang paling bawah. 1 naik, 1 disimpan sementara di node yang maximizer ini.
baru dicek ke bawahnya yaitu 3, dibandingkan ternyata 3 yang lebih maksimum, 3 ini baru nanti naik dibandingkan dengan 5, mana yang lebih minimum ya. Makanya nanti sampai ke atas itu 3 dulu. Nah, 3 ini harusnya naik dulu ke atas baru ke sini ya. Ini cuma 3-nya lupa ditulis di atas. Ini ke atas, terus baru ke bawah telusuri, belum ada nilainya, kita sampai ke 6 ini. Dan seterusnya. Sampai nanti didapat hasil yang di root-nya itu nilainya berapa. Nah, ini didapat di root-nya yaitu nilainya 6. Nah, berarti solusinya yaitu kita ambil yang ini, langkah selanjutnya. Gambarannya seperti itu untuk yang minimax. Jadi sebenarnya sederhana ya, tinggal bergantian ada maximizer, ada minimizer. Nah, bagaimana kalau ada 2? Jadi lawannya ada 2 misalnya. Nah, itu juga bisa, tinggal disesuaikan. Berarti ada maximizer, ada minimizer 1, minimizer 2 misalnya ya. Jadi seperti itu. Jadi tergantung lawannya ada berapa. Jadi bisa jadi lebih dari 1. Tinggal disesuaikan antara maximizer dengan minimizernya aja. Nah, mungkin kalau yang minimax masih sederhana ya. Tadi karena implementasinya dengan DFS, berarti time complexity dengan space complexity-nya juga mengikuti. Nah, kalau dilihat dari tree solution-nya gitu ya, untuk mencari solution-nya itu kan cabangnya akan banyak sekali. Bahkan untuk yang tadi tic-tac-toe yang sederhana gitu ya, game sederhana akan banyak sekali. Apalagi untuk yang game yang lebih kompleks. Nah, makanya di sini exact solution-nya itu sulit ditemukan. Karena tadi memang ada banyak pilihan yang perlu diputuskan. Nah, salah satu perbaikan dari Minimax yaitu dengan melakukan pruning. Kalau pruning sudah sering sepertinya ya didengar pada saat data mining juga sepertinya sudah pernah diperkenalkan pruning. Jadi memotong tree-nya gitu, memotong cabang tertentu. Nah, di sini mungkin kalau yang sebelumnya secara teori mungkin sudah disimak ya di videonya, kita coba di simulasinya, ilustrasi algoritmanya. Ini sebenarnya V ini adalah nilai default. Jadi di Minimax juga sebenarnya dia punya V sama V-nya defaultnya adalah minus tahingga untuk maksimum dengan tahingga untuk yang minimum atau minimizer maksudnya. Oke, maaf, saya lanjutkan ya. Jadi di sini nilai default-nya, nilai default ini ditetapkan ketika node yang dilalui itu belum ada nilainya. Jadi kan tadi kita mulai dari root itu berarti nilainya masih default, turun ke bawah masih kosong ya, turun lagi sampai ketemu yang ada nilainya yaitu ini, 5. Kemudian maaf ya, ini kayaknya saya lupa mengganti. Ini kan harusnya 1 ya, harusnya 1, 2 yang paling bawah ini. Sorry. Nah, ini kan tadinya 6, harusnya 1 gitu ya. Karena ketika saya coba ini nilainya 6, pruningnya tuh nggak ada yang di pruning, makanya kemarin saya ganti 1. Kayaknya kelupaan untuk diganti semuanya malah. Kalau yang di Minimax kan memang 6 ya nilainya, cuma ini harusnya 1 nih di sini. Ganti dulu.
Ya, jadi ini ya, yang nilai yang di bawah ini 1, ini bukan 6. Oke, kita lanjutkan untuk algoritmanya. Jadi ini sama seperti minimax tadi sebenarnya ya. 5, kemudian naik ke atas, jadi V-nya yang tadinya minus hingga jadi 5. Kemudian sebenarnya 5 ini setelah ada nilainya, kalau dalam alfa beta algoritma kita cek alfa beta sebelumnya, yaitu di sini yang sebelahnya ya. Yaitu alfa sama dengan min hingga dengan beta sama dengan hingga. Nah, pengecekannya untuk apa? Untuk apakah melakukan pruning atau enggak. Nah, di sini karena kalau di maximizer kita lihatnya adalah nilai beta. Nah, 5 ini kurang dari beta, maka dilanjutkan ke bawahnya. Nah, ini beda lagi ya. Ini sama yang sebelahnya itu tidak ada hubungannya. Jadi petnya beda gitu. Jadi alfa sama dengan 5, beta sama dengan hingga. Kenapa? Karena kita lihat pet dari sini sampai ke atas, ke root-nya. Ya. Jadi lihat ke root-nya, makanya alfa itu kan base nilai terbaik untuk maximizer gitu ya, karena di sini yang ada nilainya untuk maximizer ke atas itu hanya 5, yang atasnya lagi kan belum ada nilainya, masih default minus hingga, maka di sini alfanya jadi sama dengan 5, kan alfa base maximizer ya. Nah, betanya di sini masih hingga karena tadi belum ada nilai minimizernya yang di atasnya, lihatnya yang di atasnya ya. Jadi kalau untuk menentukan nilai alfa beta selanjutnya, pakai dari node itu ke atasnya sampai root. Sedangkan kalau mau ngitung pruning, kalau mau ngecek di pruning atau enggak, lihatnya yang sampingnya atau sebelumnya. Kalau di sini yang sampingnya ya, alfa sama dengan minus hingga, beta sama dengan hingga. Nah, makanya di sini masih tetap dilakukan pengecekan child. Jadi 5, 2, tadi ini 5 ya. Nah, kemudian naik ke atas, 5-nya ke minimizer. Dari minimizer, dicek lagi kan. Yang dicek adalah ini ya, untuk pruning atau enggak, yang dicek sebelahnya. Minus hingga, alfanya, betanya hingga. Karena dia minimizer, yang dilihat adalah alfa untuk pruningnya. Nah, karena masih lebih besar, 5 dari alfa, maka tidak dilakukan pruning di sini, lanjut ke bawah. Nah, lanjut ke bawah, alfa beta yang baru lihatnya adalah dari titik itu, dari node itu ke atas. Nah, dari node itu ke atas, yang terbaik untuk minimizer yaitu 5, yaitu betanya jadi 5. Nah, untuk maximizer masih minus hingga ya. Nah, baru turun ke bawah. Ini masih kosong, yang biru maximizer ini. Turun lagi ke bawah. Nah, ini ngikut ya. Ngikut yang path sebelumnya. Lihatnya adalah path sebelumnya. Makanya di sini alfa sama dengan minus hingga, beta sama dengan 5. Baru satunya naik. Nah, satunya naik di sini. Kemudian ke bawah ya. Karena tadi kalau di maximizer berarti yang dicek adalah beta. Di sini tidak dilakukan pruning, maka alfa yang barunya 1 ya, karena maximizernya yang terbaik di sini 1, minimizernya 5. Lihatnya yang pet kerut ya. Kalau yang beda cabangnya nggak dilihat. Nah, di sini dicek maximizernya yang dapat 3 naik lagi ke atas ini ya.
3 dibandingkan dengan 5, jadi diambil 3-nya, terus 3 nanti naik lagi ke atas. Nah, seperti itu. Yang ke bawahnya sama seperti tadi, mungkin saya skip sampai ke yang ada pruning. Di sini coba ya. Nah, ini kan 2 naik ke atas, nih sampai di sini. Nah, 2 naik ke atas ini minimizer. Minimizer berarti yang dicek adalah alpha untuk pruningnya. Kalau maximizer yang dicek adalah beta. Ini ada di sedokot ya, kalau mau lihat lebih jelasnya mana yang dicek untuk pruning pada minimizer dan pada maximizer. Di sini 2 untuk nilai di minimizernya, alfanya sama dengan 3, betanya sama dengan sehingga kita cek di sini ternyata minimizernya nilainya kurang dari alfa ya, makanya di sini dilakukan pruning. Pruning maksudnya apa? Artinya setelah 2 ini tidak dilakukan pengecekan lagi ke bawahnya. Ya, jadi sudah berhenti di 2, nanti tinggal naik aja langsung ke atas. Yang bawahnya nggak dicek lagi. Nah, kenapa bisa dia dipotong gitu ya? Nah, ternyata kalau misalnya kita hitung 0 dibandingkan dengan 7 gitu ya, kan nanti naik ke maximizernya adalah 7. 7 kemudian dibandingkan dengan 2 tadi, di minimizer tetap akan yang diambil 2 ya. Makanya sebenarnya ketika dipotong, kita akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengecek subtree yang tidak perlu dicek sebenarnya. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi di sini dipotong artinya lumayan mengurangi waktu pemrosesan pengecekan value-nya tadi. Dari sini 2 langsung naik ke atas ya. Kemudian didapat solusinya seperti ini. Mungkin seperti itu kalau untuk yang adversarial search, minimax dengan alpha beta algorithm. Mungkin ada pertanyaan tentang, mungkin yang agak bingung di sini ya, alpha beta algoritmnya. Ada yang ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Saya tuh kurang lebih udah paham, Bu, yang ini. Tapi tuh saya nggak ngerti kenapa jalurnya tuh 3, terus langsung ke 1, Bu. Kan kalau yang kemarin min-max itu kan 6, 6, 6, terus langsung ke 6. Ini kenapa ke 1 ya, Bu? Sorry. Kayaknya ini 3 deh. Oh. 3 ya. Oh iya, Bu. 3, maaf. Ya. Sama seperti minimax. Tanya, Bu. Ini kan chartnya 2 ya, Bu. Kalau misalkan lebih dari 2 gitu, terus yang di sisi kiri itu kita pruning. Misalkan yang pokoknya yang kiri itu kita pruning, terus kan di kanannya tuh ada banyak chart. Apakah semuanya di pruning atau gimana ya, Bu? Misalkan ada kasus seperti itu. Ya, berarti kalau memang di pruningnya dari paling atas ini ya, contohnya ya? Misalkan yang 2 yang kanan, Bu, yang di pruning itu, Bu. Misalkan di sana tuh chartnya ada banyak, ke kanan ada lagi chartnya gitu. Iya, pasti dipotong. Itu kan udah ngecek ke semua yang di bawahnya. Oh, berarti dipotong semua yang kanannya, Bu, yang chart lainnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Justru kita tujuannya adalah motong itu karena sudah memastikan bahwa nilai yang di bawahnya, kalau kita hitung pun dievaluasi sampai ke atas, nanti yang keambil adalah nilai yang itu gitu. Sebenarnya itu. Nah, pada kondisi apa dia banyak melakukan pruning? Nah, itu sebenarnya di sini mungkin agak kurang jelas maksudnya perfect ordering ya. Di sini ketika dia ordernya baik, itu order dari nilai node-nya itu bagus, nanti akan lebih banyak yang di pruning istilahnya. Contohnya, kalau sebelumnya kan saya yang di minimax algorithm itu yang paling bawah ini 6207 ya.
Nah, pada saat kondisi 6207 itu tidak ada yang di pruning. Tapi ketika dia ordernya seperti ini, 1207, itu ada yang di pruning. Jadi sebenarnya order ini adalah order nilai yang ada di node-nya itu. Jadi itu ketika kita menemukan kasus di mana ordernya nilainya itu terurut gitu ya, agak terurut, nanti akan bisa banyak yang di pruning. Makanya di sini ketika kasusnya adalah perfect ordering, term complexity-nya bisa menurun sampai 0, big O B pangkat D per 2, yang sebelumnya B pangkat D. Ya. Ya, sepertinya sudah cukup jelas ya kalau yang ini. Ya, ini tadi tuh. Jadi 3 ya, sorry. Saya juga nggak ngerti. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan tentang adversarial search, kita coba lanjut ke yang materi selanjutnya. Ya, di sini yaitu tentang constraint satisfaction problem. Jadi sebenarnya ini sama special subset juga. Jadi kalau adversarial search dia game, kalau CSP ini dia ada constraint. Jadi kalau state-nya sebenarnya sama ya, state juga, cuma lebih sering disebut variabel mungkin kalau seterusnya untuk CSP ini. Nah, si variabel XI ini misalnya ya, dia punya value dari suatu domain D. Jadi nilai-nilai yang mungkin untuk XI itu ada di domain D. Nanti goalnya berupa hasilnya yang memenuhi suatu constraint. Ini contohnya di pewarnaan peta Australia. Mungkin sebenarnya tambahannya di sini dia penyebutannya pakai variabel gitu ya. Biasanya dia menyebutnya dengan variabel, kemudian domainnya misalnya di sini nilai untuk setiap node-nya, atau di sini untuk setiap variabelnya dia nilainya red, green, blue, itu domain kita sebutnya. Kemudian constraint-nya tidak boleh ada warna yang sama ya di negara yang berbatasan, maka di sini contohnya secara implisit bisa kita katakan WA-nya tidak sama dengan NT gitu warnanya. Nah, mungkin yang perlu dijelaskan grafnya, karena ini yang berbeda dari yang lainnya. Jadi variabelnya kita simpan sebagai node di sini. Kemudian kalau dilihat di sini ada garis yang menghubungkan antar node. Nah, garis ini adalah constraint-nya gitu. Jadi WA kan berbatasan dengan Northern Territory, NT dengan SE gitu ya. Nah, makanya di sini dihubungkan dengan node yang menandakan bahwa dia ada constraint yang antara dua variabel itu. Kan nggak boleh sama warnanya. Sedangkan kalau kita lihat contoh yang lain yaitu T di sini Tasmania ya. Tasmania dia nggak ada garis ke node manapun, yang berarti dia nggak punya constraint ke node manapun.
Jadi garisnya ini adalah memang untuk constraint, jadi dinamakan constraint graph. Untuk algoritma dasarnya yaitu backtrack, berturut-turut kita cek dari variabel pertama dan seterusnya. Oke, mungkin sambil menunggu barangkali ada yang ditanyakan untuk CSV-nya dulu sebelum masuk ke algoritmanya, atau kalau sudah ada pertanyaan tentang algoritmanya juga silakan. Ada backtracking dengan constraint propagation. Kalau masalahnya mungkin sudah jelas kali ya. Ini untuk yang backtracking, jadi biasanya yang menjadi isu dalam backtracking ini adalah pemilihan variabelnya sama pemilihan nilai dari variabel. Ya. Beda ya pemilihan variabel dengan pemilihan nilai dari variabel. Nah, untuk yang pemilihan variabel itu dia bisa pakai MRV dengan MCV, kemudian untuk pemilihan nilainya pakai LCV. Kalau MRV ini pilih variabel dengan yang variasi kemungkinan nilainya paling sedikit. Jika ada lebih dari satu variabel, maka gunakan MCV, nanti dipilih lagi dari MCV ini jumlah yang jumlah constraints-nya lebih banyak. Jadi untuk pemilihan variabel. Sedangkan kalau pemilihan nilai dari variabel gitu ya, itu cari yang constraints-nya lebih sedikit untuk variabel lain. Mungkin kita bisa lihat contohnya di sini. Untuk kasus pewarnaan gitu ya, ketika kita pilih ini warna merah untuk WA, maka pilihan untuk NT dengan SE-nya kan tinggal 2. Sedangkan kalau yang lain kan Q, NSW, View, sama T kan semuanya masih 3. Nah, makanya yang dipilih selanjutnya variabelnya yaitu NT dengan SE. Nah, karena masih ada 2 variabel nih, maka dilakukan maka dipilih lagi gitu ya antara NT dengan SE. Kita pilih dengan MCV berarti yang paling banyak constraint-nya. Nah, di sini yang paling banyak constraints-nya yaitu adalah SE, maka selanjutnya kita pilih variabel yang akan dicek itu adalah SE. Kira-kira kenapa dipilih yang jumlah constraints-nya lebih banyak? Mungkin karena lebih nggak leluasa milih warna, Bu, kalau yang kosturnya banyak. Berarti nanti sisanya akan Menyesuaikan. lebih istilahnya lebih sedikit ya. Jadi kita milihnya juga akan lebih mudah. Jadi itu ya makanya kita pilihnya yang constraint-nya lebih banyak untuk variabel selanjutnya. Karena ketika constraint-nya lebih banyak, otomatis pilihan warna yang mungkinnya juga akan lebih sedikit. Nah, nanti bisa milih langkah selanjutnya jadi tidak lebih banyak gitu. Itu bisa mempercepat solusinya ditemukan. Atau bisa jadi constraint-nya
banyak tapi solusinya tidak ditemukan juga bisa. Kan jadi lebih cepat tahu kalau solusinya tidak ditemukan dan ulangi lagi untuk pemilihan variabel yang lain. Nah, kalau untuk LCV ini kebalikannya yang tadi, kalau yang tadi pilih most constraint, kalau di sini pilih yang constraint-nya lebih sedikit kalau untuk memilih nilai ya. Nilai ini maksudnya adalah domain nilai dari domain tadi. Misalnya ketika tadi WA-nya red gitu, kemudian NT-nya green, maka pilihan untuk Q-nya kan red dengan blue. Nah, pilih yang mana nih nilainya antara red sama blue. Nah, kita bisa pakai LCV tadi. Kalau Q-nya sama dengan red, itu ternyata variabel SA nantinya ada satu pilihan nilai. Kemudian ketika dipilih Q sama dengan blue, maka variabel SA-nya tidak ada pilihan nilai lagi. Artinya di sini constraint-nya ketika memilih Q gitu, sama dengan blue, itu constraint-nya lebih banyak daripada kita memilih Q sama dengan red. Makanya dipilih Q sama dengan red di sini. Karena tadi kalau kita milih red, pilihan constraint-nya ketika kita milih red nanti bisa dapat nilai variabel SE selanjutnya. Kalau milih blue yang constraint-nya lebih banyak, justru kita nggak punya nilai variabel SE selanjutnya. Jadi itu kalau untuk nilai. Ya. Mungkin selanjutnya untuk constraint propagation di sini karena ada dua gitu ya. Ada bisa pakai forward checking, bisa pakai konsistensi. Nah, di sini sebenarnya menggunakan backtracking juga ya. Jadi constraint propagation itu sebenarnya menggunakan backtracking juga. Cuma dia konsepnya memang mencatat kemungkinan nilai yang konsisten dengan constraint untuk semua variabel. Kalau yang backtracking kan satu per satu. Kalau ini kemungkinan nilai yang konsisten untuk semua variabel di tracking. Nah, contohnya mungkin kita pakai contoh yang lebih detail saja di sini ya. Semoga masih ingat tentang for queen. Jadi kita punya ratu, 4 ratu di sini ya, karena for queens ada di 4x4 botnya. Nah, kenapa ada garis antar X1, X2, X3, X4? Karena memang dia nggak boleh saling menyerang ya, jadi kita anggap itu sebagai constraint. Makanya di sini ada garis antara X1, X2, X3, X4. Nah, ketika melakukan dengan forward checking, kita cek satu-satu dari masing-masing variabel. Di sini oke. Misalnya pilih variabel X1 sama dengan 1. Nah, bulatan-bulatannya ini adalah konflik yang mungkin terjadi. Jadi kan nggak boleh pada baris yang sama dengan nggak boleh diagonal ya, satu diagonal kalau ratu. Nah, di sini makanya kita cek untuk X2-nya ya. Untuk X2-nya berarti karena nggak boleh di posisi 1 dan 2, maka sisanya yaitu 3 dan 4. Yang untuk X3 berarti karena nggak boleh di 1 dan 3, maka sisanya hanya 2 dan 4. Begitu seterusnya. Nah, ini setelah dipilih X1 sama dengan 1, kita lanjut ke sebelahnya berarti ya X2. X2 kemudian dipilih 3 ya, karena yang selanjutnya di sini 3. 3 kemudian dicek lagi, ini bulatan-bulatannya ini konflik yang mungkin terjadi ketika ada X1 dan X2 ini. Nah, ternyata kalau dilihat di sini di X3-nya kosong ya, karena konfliknya terjadi di semua posisi 1 sampai 4. Nah, artinya di sini tidak bisa dilanjutkan kan, karena solusinya tidak ditemukan, maka kita lakukan backtracking. Ulangi lagi,
ke yang sebelumnya yaitu X2. X2-nya masih ada nilai yang belum dicek. Tadi 3-nya dibuang, tinggal kita cek yang 4. Yang 3 karena tadi tidak menemukan solusi. Oke, kita mulai X2-nya sama dengan 4. Di sini dicek lagi. Ketika X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 4, ini konflik yang terjadi ya, tinggal dilihat. X3, X4-nya sama seperti tadi, dilanjutkan, ternyata ketika X3-nya di 2, gitu, X4-nya tidak ditemukan juga. Nah, ini ketika seperti ini, kita lakukan backtracking lagi, jadi ulangi lagi untuk assignment variabel yang lain. Nah, ke X2 udah nggak ada lagi ya, karena 4 nggak ada, berarti kita ke X1 backtrackingnya. Dipilih X1 sama dengan 2. Jadi kalau untuk menyelesaikan CSV, kita pakai variabel assignment. Nah, di sini mulai dari X1 sama dengan 2, sama seperti tadi prosesnya. Nah, untuk yang ini bisa didapat sampai didapat solusi di sini ya. Jadi salah satu solusinya yaitu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 1, dan X4-nya di sini didapat 3. Ya, mungkin sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Kalau dilihat di sini, sebenarnya masih ada mungkin solusi yang lain, karena masih ada variabel yang belum dicek ya. Di sini X1 sama dengan 3, dengan X1 sama dengan 4 belum dicek. Jadi kalau mau cari solusi yang lain, bisa dicoba lagi untuk X1 sama dengan 3 atau X1 sama dengan 4. Oke, kita lanjut dulu untuk yang A dulu kayak. Yang A, ini teorinya mungkin kita ke sini dulu. Jadi kalau untuk ilustrasinya sebenarnya mirip seperti sebelumnya. Hanya kalau di A konsistensi kita justru mengecek untuk semuanya gitu. Jadi di sini ketika Q1-nya sama dengan 1, itu di Q2, Q3, Q4 nilai mana yang dihilangkan berturut-turut. Di sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini konfliknya ya, jadi yang konflik kita hilangkan. Ketika ketika Q1-nya sama dengan 2, itu yang mana yang dihilangkan. Jadi sebenarnya hampir sama, mungkin lebih kelihatan di sini. Contoh yang ini, misalnya kita punya 3 variabel ini, ABC, dengan domainnya 1, 2, 3, 4. Nah, constraints-nya A-nya harus kurang dari B dan B-nya harus kurang dari C. Maka di sini kita melakukan variabel assignment dulu gitu ya. Mulai dari B sama dengan 1, B sama dengan 2, B sama dengan 3, B sama dengan 4. Jadi kalau dilihat di sini pada A konsistensi kita melakukan pengecekan ke semua variabel assignment. Nah, ketika B-nya sama dengan 1, itu dicek ternyata tidak ada nilai A yang memenuhi ya, yang kurang dari 1 kan nggak ada di sini. Kemudian ketika B-nya sama dengan 2, didapat A-nya ternyata sama dengan 1 yang memenuhi constraint, kemudian dilanjutkan ke C, C-nya didapat 3 dan 4 yang memenuhi constraint. Jadi di sini bisa didapat solusinya langsung ya, A1, B2, C3 dengan A1, B2, C4. Nah, bisa dilanjutkan ke assignment yang lain gitu. Untuk B sama dengan 3 bagaimana, B sama dengan 4 bagaimana. Makanya evaluasinya sebenarnya di sini forward checking tadi, FC memberikan solusi dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan SC. Karena tadi kalau SC kan dia memang bikin tree semua kemungkinannya gitu ya. Untuk setiap variabel assignment itu pengecekannya dilakukan. Kemudian
makanya jadi membutuhkan waktu lebih lama, namun kalau misalnya bisa lebih efektif untuk menemukan solusi tadi sih. Karena kalau tadi pakai forward checking kan berturut-turut ya, berturut-turut ketika tidak ketemu solusi kan kita harus backtracking dan selanjutnya seterusnya. Tapi kalau di AC ya memang dilakukan pengecekan ke semua. Dan bedanya sebenarnya hanya di situ untuk FP dengan AC. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sambil menunggu mungkin saya share responsinya ya, biar ada waktu untuk menyelesaikan responsi. Oke, ini untuk responsinya, jadi silakan gunakan alpha beta algorithm untuk kasus ini. Jadi sepertinya kalau dari algoritma-algoritma yang tadi dijelaskan, yang agak lumayan lebih kompleks yang alpha beta, jadi kita coba latihan di yang alpha beta dulu. Kemudian untuk UTS-nya, kalau ditanya kisi-kisi, saya juga nggak tahu ya karena belum bikin soalnya. Tapi yang jelas, sistem ujiannya terstruktur, jadi mengerjakan soal seperti biasa, esai, mungkin akan ada teori dengan studi kasus juga, jadi silakan dipahami konsep-konsep dasarnya. Jadi seperti ketika kita menemukan problem, itu menentukan state-nya seperti apa, menentukan goal-nya seperti apa, action-nya apa, dan seterusnya. Kalau mau latihan juga ada banyak soal sebenarnya di buku AIMA yang bisa diselesaikan. Ya. Oke, itu sama pertanyaan yang sama dengan sebelumnya. Ini responsinya mungkin sudah dicatat dulu kali ya. Saya coba ganti ke yang lain. Ini sama ya, jadi sebelumnya juga pertanyaannya ditanyakan di kelas yang sebelah. Jadi konsistensinya itu terhadap constraint. Ya, jadi ini kalau secara teoremanya kan seperti ini ya. Ini untuk setiap V kecil gitu ya. V kecil itu adalah nilai dari domain VXI. Jadi kalau V itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Misalnya kalau yang tadi ABC, VXI-nya adalah himpunan 1, 2, 3, 4 tadi. Nah, kemudian untuk setiap V tadi ada W dari VXJ, jadi misalnya
XI-nya X1, kemudian ada nilai yang X2 gitu ya, yang konsisten juga. Konsisten di sini maksudnya tadi memenuhi constraint. Jadi untuk XI-nya harus semuanya memenuhi constraint, dan yang di X2-nya juga memenuhi constraint. Nah, inconsistent ini berarti ini kan maksudnya terbalik ini ada ya, terdapat V yang dia tidak memenuhi constraint gitu. Tidak memenuhi constraint, dia dianggap inconsistent. Intinya sebenarnya constraint itu sih. Dia dianggap konsisten ketika memenuhi constraint, dan dianggap inconsistent kalau ada minimal satu aja yang lewat constraint, itu udah inconsistent. Ini kesimpulannya itu. Makanya di sini untuk membuat arc-nya menjadi konsisten, maka ada nilai V yang harus dibuang tadi ya. Jadi kalau dalam kasusnya for queens, tadi yang konflik dibuang, karena itu dia dianggap tidak konsisten, tidak memenuhi constraint-nya. Begitu, Albert, sudah jelas? Konteksnya constraint sih. Iya. Untuk setiap node ya jadinya. Kan karena arc-nya menghubungkan dua node di sini ya. Garis. Izin bertanya, Bu. Iya. Yang alfa beta tadi, Bu. Mhm. Itu kan yang di contohnya yang di kuning itu kan yang di level yang sebelah kanan. Nah, kalau misalnya yang di kuning itu di sebelah kiri, di antara level 1 sama 2 gitu, sebelah kanannya itu dicek lagi atau sudah stop gitu? Dicek lagi. Kan masih kosong ya. Oh ya, oke Bu. Makasih Bu. Sampai dapat solusinya. Kan kalau sampai dapat solusi berarti sampai nilai yang di A-nya ada nilainya ya. Jadi pruningnya bisa di kanan, bisa di kiri, betul. Kalau pruningnya di kanan, misalnya ya kita tetap lakukan pengecekan, kan harus naik ke atas dulu ya. Naik ke root, habis naik ke root, kemudian baru ke cabang yang sebelah kanannya ya. Sebelah kanan yang paling bawah, berturut-turut seperti DFS aja. Ini jangan lupa bergantian ya, maximizer, minimizer, maximizer. Oke, ada yang ditanyakan lagi?
Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin silakan bisa dilanjutkan untuk mengerjakan responsinya ya. Silakan diupload responsinya. Kemudian tadi mungkin sudah disampaikan untuk UTS seperti apa. Selamat belajar untuk UTS. Semoga dilancarkan untuk semua ujiannya ya. Dan jangan lupa ikuti aturan yang di BAK-nya. Jangan sampai ada yang kelupaan gitu ya. Kan masa sayang gitu kalau misalnya kalian ikut ujian tapi karena kelupaan jadi malah nggak masuk nilainya ya. Oke. Semoga dilancarkan. Kita ketemu lagi insya Allah 2 minggu lagi berarti ya.